semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari mahasiswa Universitas Katolik Musikaritas Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Akuntansi akan membahas tentang akuntansi manajemen sektor publik dengan mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Mutiara Maimunah, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Accountant, Chartered Accountant, bersertifikat konsultan pajak, Certified Public Accountant, ASEAN Certified Public Accountant, dengan anggota yang terdiri dari saya sendiri, Yunita 1821126. Saya Vivin Angelika dengan NIM 1821103. Halo, perkenalkan nama saya Deska Viola dengan NIM 182115. Perkenalkan nama saya Krisnata Syamalani dengan NIM 1821116. Halo, perkenalkan nama saya Devina Valencia Ari dengan NIM 182117. Pada pertemuan ketiga kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi, yang ketiga akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi, yang keempat yaitu proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik, yang kelima yaitu peran akuntansi manajemen sektor publik, yang keenam yaitu ikhtisar. Pertama kita mulai dari pendahuluan. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi-fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai suatu alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Chartered Institute of Management Accounting mengidentifikasikan akuntansi sebagai suatu bagian integral dan manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk yang pertama yaitu perumusan strategi, yang kedua perencanaan dan pengendalian aktivitas, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat pengoptimalan penggunaan sumber daya, yang kelima pengungkapan disclosure kepada shareholders dan pihak luar organisasi, yang keenam pengungkapan kepada karyawan, yang ketujuh perlindungan aset. Peran akuntansi manajemen sektor publik berbeda dengan akuntansi keuangan sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik terkait dengan pemberian informasi kepada pihak internal organisasi, sedangkan akuntansi keuangan terkait dengan pelaporan dan pengkomunikasian informasi kepada pihak eksternal organisasi. Akuntansi manajemen cenderung memberikan laporan yang sifatnya prospektif yang digunakan untuk perencanaan di masa yang akan datang. Sedangkan akuntansi keuangan memberikan informasi yang bersifat laporan historis dan retrospektif, yaitu berupa laporan kinerja di masa lalu. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Bagi tiap-tiap jenis organisasi, sistem perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhi. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang, dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Tingkat ketidakpastian atau turbulensi yang dihadapi sektor publik di masa-masa mendatang akan semakin tinggi yang disebabkan pesatnya teknologi informasi yang merambah ke seluruh sektor termasuk sektor publik. Dalam era globalisasi, yang mana antara negara satu dengan negara yang lainnya seolah-olah tanpa batas atau borderless, maka peristiwa di suatu negara akan dengan cepat mempengaruhi negara lain. Untuk itu, akuntansi sebagai alat perencanaan memiliki peran yang sentral dalam menentukan arah organisasi. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu informasi yang sifatnya rutin atau ad hoc, informasi kuantitatif atau kualitatif, dan informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal. Yang kedua, informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya laporan tahunan, keuangan bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan, sedangkan untuk melakukan perencanaan yang temporer diperlukan informasi yang sifatnya ad hoc.
Yang ketiga yaitu informasi akuntansi. Untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Apakah informasi tersebut disampaikan melalui mekanisme formal ataukah informal? Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Pola pengendalian organisasi berbeda-beda, tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Organisasi bisnis karena sifatnya yang berorientasi pada perolehan laba, maka alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi atau negotiated bargain. Pengendalian untuk manajemen level bawah lebih bersifat tegas dan memaksa, sedangkan untuk manajemen level atas lebih bersifat normatif. Sementara itu, organisasi sektor publik karena sifatnya yang tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Terkait dengan pengukuran kinerja, termasuk pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas atau value for money, akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi, yaitu mengkualifikasikan keseluruhan kinerja dalam ukuran moneter. Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lainnya dan terintegrasi dalam suatu organisasi. Jones and February 1956 membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap. Yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Yang kedua, perencanaan operasional. Yang ketiga, penganggaran. Yang keempat, pengendalian dan pengukuran. Dan yang terakhir, pelaporan, analisis, dan umpan balik. Berikut merupakan gambar dari proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi: pertama, akuntansi manajemen sektor publik berperan sebagai perencanaan strategik. Kedua, sebagai pemberian informasi biaya. Ketiga, penilaian investasi. Berikutnya yang keempat, berperan sebagai penganggaran. Kelima, sebagai penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan. Terakhir, akuntansi manajemen sektor publik berperan sebagai penilaian kerja. Pertama, perencanaan strategik. Akuntansi manajemen dibutuhkan sejak tahap perencanaan strategik. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan berapa biaya suatu aktivitas, sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut, manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Akuntansi manajemen sektor publik juga berfungsi untuk memfasilitasi dihasilkannya anggaran sektor publik yang efektif, efisien, dan ekonomis. Kedua, sebagai pemberian informasi biaya. Biaya dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, biaya input. Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan, misalnya biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Kedua, biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Sebagai contoh, untuk perusahaan transportasi massa, biaya mungkin diukur berdasarkan biaya per penumpang. Lalu yang ketiga, biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi, misalnya biaya departemen produksi, departemen personalia, biaya dinas-dinas, dan sebagainya. Akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran yang strategis dalam perencanaan finansial terkait dengan identifikasi biaya-biaya yang terjadi. Dalam hal ini, akuntansi manajemen sektor publik membutuhkan cost accounting untuk pengambilan keputusan biaya. Peran akuntansi manajemen dalam pemberian informasi biaya meliputi penentuan klasifikasi biaya. Informasi akuntansi manajemen diharapkan dapat membantu manajer publik dalam menentukan dan melaporkan biaya. Proses penentuan biaya meliputi 5 aktivitas, yaitu yang pertama, cost finding. Pada tahap cost finding, pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa pelayanan. Lalu yang kedua, cost recording. Setelah berhasil melakukan cost finding, pada tahap berikutnya adalah melakukan cost recording, yang meliputi kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi organisasi. Yang ketiga, cost analyzing. Setelah dilakukan pencatatan biaya, tahap berikutnya adalah melakukan analisis biaya, yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Yang keempat, strategic cost management. Setelah dilakukan analisis biaya, tahap berikutnya adalah menentukan strategi penghematan biaya agar tercapai value for money. Lalu yang kelima, cost reporting.
Tahap terakhir adalah memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pimpinan dalam bentuk internal report, yang kemudian diagregasikan ke dalam satu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal. Informasi akuntansi manajemen hendaknya dapat mendeteksi sumber pemborosan yang masih berpotensi untuk diefisiensikan serta mencari metode atau teknik terbaik untuk menghemat biaya. Yang ketiga, penilaian investasi. Akuntansi manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Dalam penilaian suatu investasi, faktor yang harus diperhatikan oleh akuntansi manajemen adalah tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat risiko dan ketidakpastian, termasuk country risk dan political risk, dan sumber pendanaan untuk investasi yang akan dilakukan. Penilaian investasi di sektor publik pada dasarnya lebih rumit dibandingkan dengan di sektor swasta. Pada sektor swasta terdapat beberapa teknik penilaian investasi, misalnya dengan menggunakan teknik Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, Accounting Rate of Return atau ARR, Payback Period atau PP, dan sebagainya. Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya manfaat atau Cost Benefit Analysis. Dalam praktiknya terdapat kesulitan dalam menentukan biaya dan manfaat dari suatu investasi yang akan dilakukan. Penganggaran. Akuntansi manajemen sangat erat hubungannya dengan penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi. Maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata. Penentuan biaya pelanggan, cost of service, dan penentuan tarif pelayanan, charging for service. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Penentuan biaya pelayanan, cost of service, dan penentuan tarif pelayanan, charging for service, merupakan suatu rangkaian yang keduanya sama-sama membutuhkan informasi akuntansi. Sebagai contoh, pemerintah daerah harus dapat menentukan berapa biaya untuk membangun terminal bus atau stasiun kereta api yang tertib, nyaman, dana, serta biaya operasionalnya. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ikhtisar, akuntansi manajemen sektor publik yang memiliki kaitan yang erat dengan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik memiliki 2 komponen, yaitu proses pengendalian manajemen dan struktur pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen melibatkan beberapa aktivitas, yaitu perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja. Struktur pengendalian manajemen terkait dengan desain struktur organisasi yang tercermin dalam bentuk pusat-pusat pertanggungjawaban akuntansi manajemen. Dalam organisasi sektor publik berperan untuk merencanakan strategi, memberikan informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, dan penentuan biaya pelayanan, cost of service, dan tarif pelayanan, charging for service.